selamat malam, Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita sampai di pemuritan minggu pertama bulan September. Tidak terasa kita tinggal 4 bulan lagi akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan saya percaya hanya kekuatan Tuhan, hanya firman Tuhan yang terus membuat kita bersemangat, mendapatkan kekuatan yang baru setiap minggunya, sehingga kita terus bergerak maju. Sama seperti rema firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk bulan ini buat kita semua, yaitu keep pressing on. Oleh karena itu kita mau siapkan hati untuk mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan, dan kami menyatakan bahwa sampai hari ini kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa yang baik, terima kasih untuk pekerjaan kami sepanjang hari ini. Mohon berkat-Mu dan mohon perkenanan-Mu. Ampuni dan kuduskan segala kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan sekarang sebelum kami beristirahat, kami mau mempelajari kembali satu firman Tuhan, dan biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat kami, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan memberikan semangat yang baru, yang akan memberikan kesegaran yang baru bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Mohon Roh Kudus untuk mengambil alih pemuritan ini. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu saja yang memberikan kami pewahyuan yang baru. Dan pimpin hamba-Mu supaya menyampaikan setiap kata-kata yang berasal hanya daripada hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, minggu yang lalu saya sempat bagikan dan bacakan Mazmur 126. Di sini ada 2 ayat yang sangat-sangat terkenal, yang saya percaya teman-teman juga sudah sering sekali dengar, yaitu Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, firman ini mengajarkan kita bahwa seperti judulnya, selalu ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tetapi pengharapan itu bukan pengharapan kosong, bukan pengharapan pasif, tetapi pengharapan di mana kita terus bekerja, kita terus bergerak dengan tuntunan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Nah, saudara, ada banyak orang yang tidak suka gitu ya, kalau hidup banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami tantangan, dan banyak mengalami masalah. Banyak orang yang mengharapkan hidupnya baik-baik saja, aman-aman saja. Jadi ketika ada tantangan, ada badai, itu rasanya tidak nyaman, dan mereka kadang-kadang suka nggak terima gitu ya. Nah, satu pemikiran ini saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan selama kita ada di dunia ini. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini dikuasai oleh penghulu-penghulu di udara. Jadi tidak heran penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan itu menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan manusia, apalagi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadi sikap hati kita seharusnya kita menghadapinya dengan tegar dan berani. Kita accept itu. Karena selama kita merasa bahwa aduh aku gak mau deh, ada tantangan besar, ada kesulitan, ada badai, gak mau deh gitu, akhirnya kita menjadi tidak punya kekuatan, kita menjadi tidak siap, kita nggak jadi manusia yang cukup tegar untuk menghadapinya. Tetapi kalau ada acceptance bahwa selama kita hidup penderitaan itu pasti ada, once ada badai yang datang, kita siap dan kita punya kekuatan untuk tetap berdiri teguh apapun yang terjadi di sekeliling kita. Jadi anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa penderitaan itu memang bagian hidup dalam dunia ini. Kapan penderitaan ini berlalu? Nanti setelah kita kembali ke rumah Bapa, yaitu di kerajaan Allah, di mana di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangisan.
Di sanalah tempat kita mengalami sukacita yang abadi. Tetapi selama kita ada di sini, yes, we have to struggle. Yes, we have to face anything. Yes, there are a lot of storms that come to our life. So just accept that. Nanti kita akan belajar ya, bahwa penderitaan itu punya maksud sesuatu yang Tuhan ingin kita alami sehingga kita menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Oke, satu hal ini ketika kita menerimanya dengan hati yang percaya, dengan hati yang penuh iman bahwa walaupun ada tantangan, walaupun ada penderitaan, Tuhan kita jauh lebih besar, itu akan membuat kita berani menghadapi masa depan, berani menghadapi hari-hari di depan dan tantangan-tantangan di depan. Lalu kemudian di ayat 1, 2, dan 3 ini diceritakan bagaimana kondisi kita ketika nanti kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, ketika nanti kita sudah mengalami kelegaan dari Tuhan, baik di dunia ini walaupun nanti ketika kita sudah kembali ke kerajaan Allah. Dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Orang-orang bermimpi itu seperti orang-orang yang tidak dalam keadaan nyata. Kayak kemarin itu apa ya yang terjadi ya, kok kayaknya cuma mimpi aja, selewat aja begitu gitu. Mimpi itu kan cuma lewat lalu hilang gitu saja. Jadi penderitaan kita itu sebenarnya apapun yang berat yang kita alami sekarang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang nanti Tuhan akan kerjakan buat kita. Jadi selama penderitaan ini terjadi dalam keadaan-keadaan kayak gini, apapun penderitaan saudara dan saya, jangan terlalu dianggap berat, jangan terlalu dianggap serius sekali. Take it seriously dalam menghadapinya ya, dalam melakukan bagian kita, tetapi not in our heart gitu ya. Jadi kita tidak jatuh tergeletak. Karena apa? Karena toh nanti Tuhan akan mengerjakan, menolong, memberikan pertolongan, dan kondisi kita dikatakan nanti seperti orang yang bermimpi. Hal itu akan lewat begitu saja. Lalu kemudian pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah di antara bangsa, jadi orang-orang di luar akan bilang bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Tuhan telah melakukan hal-hal yang dahsyat untuk kita. Maka mereka ini akan bersukacita katanya. Jadi saudaraku, kalau penderitaan itu datang di dalam kehidupan kita, tantangan itu datang dalam kehidupan kita, itu sifatnya akan seperti mimpi ketika itu sudah berlalu, dan kemudian kita akan mengalami sukacita yang besar. Dan ini yang terjadi, bahwa ketika kita mengalami pemulihan itu, penderitaan yang kita alami itu menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi ada gunanya kita melewati penderitaan, karena bagaimana kita mau membagikan kekuatan, kesaksian pada orang-orang kalau hidup kita lurus-lurus aja, kalau hidup kita tidak pernah mengalami tantangan, kalau hidup kita nggak pernah susah, kalau kita nggak pernah struggle dengan beban-beban, dengan hutang, dengan kondisi ekonomi yang berat, kita tidak pernah struggle dengan masalah-masalah keuangan, kita mau punya kesaksian apa? Karena kalau kita aman-aman aja, santai-santai aja, orang akan mengatakan bahwa ya gue belajar apa dari hidupmu loh, gitu ya. Karena misalnya ada orang kaya lalu punya anak, dan anaknya jadi orang kaya juga, berhasil. Kebanyakan orang-orang gak akan terlalu excited dengar ceritanya, karena ya iyalah gitu, secara modal ada apa ada. Tetapi kalau engkau mendengarkan orang bisa berhasil dari struggling, orang yang benar-benar berjuang dari bawah, yang pernah mengalami makan gak makan, yang pernah mengalami dililit hutang yang besar tapi bisa dibebaskan, dilepaskan dari Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu yang mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan, karena orang berkata sungguh-sungguh Allah sudah melakukan perkara yang besar dan perkara yang dahsyat bagi mereka, dan mereka patut bersukacita. Jadi saudara bisa mengerti ya, kita melihat, memandang penderitaan, tantangan, masalah di dunia ini bukan dari bawah, tetapi dari atas, dari posisi hati di mana kita mengerti ayat 1, 2, dan 3 ini akan terjadi.
kepada kita dan kita akan mengalaminya. Penderitaan ini hanya akan berlalu seperti mimpi saja. Sampai sini mengerti ya teman-teman. Jadi saya rindu teman-teman punya kekuatan dan punya posisi hati yang sekarang berbeda. 4 bulan ke depan ini tantangan akan terus ada, tetapi tergantung sikap hati saudara dan saya. Kalau kita punya semangat bahwa kita tahu kita berada di pihak Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, kita akan memandang segala sesuatunya dari kacamata Tuhan, dan kita punya kekuatan, kita punya kepercayaan, kita punya semangat, dan kita akan melihat bahwa segala yang sulit ini tidak terlalu sulit, and we're not taking that so seriously. Jadi kita bisa bersukacita, kita bisa bersemangat melalui hari-hari kita. Oke, lalu kemudian yang kelima dan keenam. Oh ya, sebelumnya yang ayat 4 ya, dikatakan pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Batang air kering yaitu sungai. Tanah Negeb adalah tanah di padang gurun, di mana di situ curah hujannya sangat-sangat sedikit, hanya 2 kali dalam 1 tahun. Tetapi kadang-kadang kalau keadaan sedang tidak baik, hanya 1 kali dalam setahun atau sama sekali tidak ada air. Tetapi kemudian ada kemungkinan sungai ini ketika mendapatkan volume air dari hujan, dia akan meluap-luap, bahkan bisa mengairi seluruh tanah Negeb ini. Jadi luar biasa, dia bisa sangat kering tetapi dia bisa sangat flourish gitu ya. Lalu kita diajarkan bahwa orang-orang yang menabur, artinya orang-orang yang terus melakukan bagiannya, pekerjaannya, terus menabur bagi Tuhan, terus menabur kebaikan, terus menabur kemurahan, terus menabur kerja keras, terus menabur di dalam keluarga, menabur kasih dan sebagainya. Orang-orang yang menabur justru dalam keadaan mencucurkan air mata. Saudara, ingat-ingat ini. Ada banyak orang yang mengatakan begini, nantilah saya menabur kalau keadaan saya sudah nyaman, kalau saya sudah kaya baru saya tolong orang, kalau keadaan sudah pasti di depan, ekonomi sudah pasti, baru nanti saya akan melakukan kerja saya akan mengerjakan proyek-proyek yang baru dan sebagainya. Nanti kalau keadaan aman, kalau keadaan sudah nyaman, dan disitulah nanti saya akan menabur. Karena kalau dalam penderitaan itu sudah susah, belum tentu lagi hasilnya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa justru menabur sambil mencucurkan air mata, berarti menabur walaupun keadaan berat, menabur walaupun tantangan besar, itu justru yang akan mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudaraku, sorak-sorai di sini ini dikatakan sebagai sukacita yang meluap-luap. Sukacita yang meluap-luap itu datang ketika seseorang panen yang tidak disangka-sangka. Jadi dia pikir panennya ya saya menabur sekian, misalnya 1 petak ya panennya ya paling sekian kuintal lah. Tetapi kemudian ketika dia melakukan penuaian itu, ketika dia panen, ternyata hasil panennya melimpah-limpah. Sorak-sorai yang seperti itu. Saudara, Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita menabur, taburan kita pasti biasa saja dan jumlahnya ya sama saja seperti kita kerja biasa gitu ya. Tetapi hasilnya akan berkali-kali lipat kalau engkau mau menabur walaupun sambil mencucurkan air mata. Karena apa? Karena berarti kita percaya bahwa hasil panen kita tidak tergantung kondisi di sekitar, tidak tergantung besarnya tuaian kita, tetapi tergantung kepada Allah yang sanggup memulihkan keadaan Sion dan sanggup membuat kita tertawa dan bersuka cita dan mengalami kegembiraan yang luar biasa. Iman seseorang itu dihargai dengan sangat oleh Allah Bapa. Menabur sambil mencucurkan air mata itu bicara mengenai iman. Iman biji sesawi, bahwa dia tahu dalam kondisi seperti ini Allahku sanggup memberkati aku. Lalu
Kemudian dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil kembali menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kembali lagi, sorak-sorai ini bukan sekedar membawa berkas-berkas yang sudah biasalah, memang hasil panennya setiap kali seperti ini gitu ya. Kalau dalam keadaan kering pasti panennya menurun lah begitu ya. Tetapi Tuhan bilang begini, no, ketika seseorang mengambil sikap, mengambil langkah untuk terus pressing on, terus bergerak maju, terus berjalan maju, dan tidak menunggu kondisi aman, tidak menunggu kondisinya kondusif, tetapi dengan iman dia bergerak maju, walaupun harus sambil menangis, tapi dia tetap menabur, dia tetap lakukan bagiannya, dia tetap memberkati orang lain, dia tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dia tetap membantu orang yang bisa dia bantu, dia tetap melakukan pekerjaan usaha dan bisnisnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang-orang yang seperti ini melakukannya dalam keadaan yang tidak mudah, tetapi keep pressing on. Tuhan bilang dia akan pulang dengan bersorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Sorak-sorainya karena berkas-berkasnya adalah berkas-berkas berkali lipat ganda yang dia tidak sangka-sangka. Wow, itu satu janji firman Tuhan yang kalau engkau aminkan dalam hatimu, engkau akan mengerti bahwa 4 bulan ke depan ini, kalau engkau terus bergerak maju, berjalan dan menabur, engkau akan mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. Bukan karena taburanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena situasi dan kondisi di sekelilingmu baik, no, tetapi engkau percaya hanya ada satu Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Hanya ada satu Allah yang sanggup memulihkan batang air di tanah Negeb yang kering, dan bahkan membuat airnya begitu banyak sampai berbuah-buah dan menghasilkan berkas-berkas berkali lipat ganda. Saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat satu kisah yang dialami oleh Yakub. Kalau saudara pegang Alkitab saudara, yuk buka di Kejadian 26. Kejadian 26 dikatakan di sini Ishak di negeri orang Filistin. Masih ingat Ishak ya? Ishak itu siapa? Jangan lupa, Ishak itu adalah anak perjanjian dari Abraham. Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ismail adalah anak yang dihasilkan dari hamba perempuannya Sarah, tetapi Ishak adalah anak perjanjian. Nah, Ishak mengalami apa yang kita alami, yaitu satu kekeringan, satu kelaparan dan keadaan yang sulit. Ayat 26, Kejadian 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. So, mereka sudah pernah mengalami krisis ini sebelumnya ya, yang telah terjadi di zaman Abraham. Jadi Abraham dan Ishak itu sudah pernah mengalami krisis demi krisis. Mereka sudah terbiasa. Penderitaan buat mereka itu sudah hal yang biasa. Tetapi itu tidak menakutkan untuk mereka. Setelah itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan di situ Tuhan menampakkan diri kepada dia serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana, di sini aja, nggak usah keluar negeri cari suaka gitu ya, karena di Mesir ada banyak makanan. Tuhan bilang no, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dengarkan firman Tuhan bahwa jangan kemana-mana. Kalau memang lagi ada penderitaan, lagi ada kesulitan, hadapi saja. Stay di situ saja, nggak usah cari suaka ke tempat-tempat lain, nggak usah cari tempat-tempat yang bisa yang aman dan sebagainya. Kalau dulu mungkin bisa ya, ketika kita dalam keadaan krisis moneter 98, lalu ada krisis keamanan juga gitu ya, ada banyak orang yang pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan diri gitu dalam kondisi itu. Tapi kalau sekarang mau pergi kemana kita, karena semua dunia itu sedang mengalami krisis yang sama. Tetapi Tuhan bilang gitu, tetapi Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, stay aja di sana. Ingat bahwa aku yang memerintahkan engkau di situ. Maka kata Tuhan di ayat 3,
Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Lalu dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit dan sebagainya. Dan disitulah Tuhan mengulangi lagi janji firman-Nya yang sudah diberikan kepada Abraham, bahwa negeri itu akan diberikan kepada mereka, menjadi milik kepunyaan mereka. Jadi jangan kemana-mana, karena Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Catat kata-kata Tuhan ini baik-baik. Ketika penderitaan ada, ketika tantangan ada, ketika masalah ada, Tuhan bilang stay there. Karena bukan keadaan itu yang akan menentukan kehidupanmu, tetapi aku, berkatku, penyertaanku yang akan menentukan kualitas kehidupanmu, apapun kondisi yang kau alami. Dan dikatakan ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi Ishak stay di situ, dia gak kemana-mana, dia mengikuti firman Tuhan. Dan ayat 12 dikatakan gini, ayat 12 ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam keadaan kelaparan, di dalam keadaan di mana semuanya kekeringan, tetapi dia tetap menabur, dia tetap melakukan pekerjaannya, bagiannya. By the way, ketika Ishak menabur, ini bukan sesuatu yang gampang buat dia. Kita bacanya sih gampang ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa Ishak ini anak Abraham. Abraham ini bukan petani, jadi Ishak juga bukan petani. Mereka ini adalah peternak. Mereka ini orang-orang yang mempunyai banyak hewan gitu, yang berpindah-pindah mencari rumput untuk hewan-hewannya. Tetapi di situ dikatakan bahwa Ishak menabur. So this is not an easy work untuk Ishak, karena pada waktu itu dia harus alih profesi, dia harus berganti pekerjaan dari sebagai seorang peternak yang sudah berdarah daging dalam dirinya. Dia sudah tahu banget bisnis itu, dia sudah ngerti banget usaha itu, tapi dia harus beralih untuk menjadi seorang petani. Dia harus menabur, itu gak gampang. Dia harus belajar sesuatu yang baru, dia harus bergerak di posisi yang gak nyaman, di sesuatu yang gak terbiasa dia lakukan. So pelajarannya, Ishak menabur di tanah itu. Ishak mau berganti profesinya, Ishak mau berganti bisnisnya, karena kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan untuk dia meneruskan beternak. Dan itu pun dalam hikmat Tuhan ya saudara. Jadi pelajarannya, kalau engkau harus melakukan hal-hal yang baru dalam kondisi-kondisi seperti ini, lakukan saja, jangan takut. Memang harus belajar, memang harus keluar dari zona nyaman, tapi itu bagian kita untuk berkembang. Jadi lakukan saja, berkembang saja, keluar dari zona nyaman, kerjakan hal-hal yang baru, lakukan hal-hal yang baru, dan Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya melalui hal-hal yang baru itu, walaupun you're not expert on that. Sampai sini ngerti ya? Lalu kemudian kita baca lagi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Perhatikan, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar dari Mazmur 126, lalu kemudian di Kejadian 26, bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu tidak tergantung dari keadaan di sisinya. Keadaan boleh gelap, keadaan boleh dalam keadaan krisis, hal-hal yang terjadi di sekeliling kita boleh tidak kondusif, boleh tidak nyaman, kita hidup di dalam ketidaknyamanan, di dalam penderitaan dan tantangan yang besar. Tetapi kehidupan saudara dan saya tidak ditentukan dalam keadaan itu. Pekerjaan, usaha dan bisnis saudara dan saya tidak ditentukan oleh sekitar kita. Tetapi ketika kita mendapatkan tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, rema Tuhan, project dari Tuhan, sekalipun dari beternak harus menjadi petani, Tuhan katakan dia bisa mendapatkan panen 100 kali lipat, sebab Tuhan yang memberkati pekerjaannya. Saudara, buat saya dari pelajaran ini, saya lebih baik ada di dalam penderitaan, di padang gurun, di tanah Negev, di tanah Gerar, di mana ada kelaparan, di mana batang air itu kering, tetapi saya
berada di tanah Mesir, di tempat yang nyaman, ada banyak makanan, minuman di sana, saya hidup nyaman, tetapi tidak ada Tuhan. Karena saya akan hanya menikmati apa yang ada. Tetapi kalau saya berada bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun juga, saya tahu Allah saya sanggup memberkati saya 100 kali lipat ganda. Lalu kemudian kita baca ayat 13, dan orang itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, ini terjadi bukan di tengah keadaan aman, nyaman, dan keadaan dalam kondisi dunia di sekitarnya dalam keadaan baik ya. Tetapi ini dalam keadaan kekeringan dan kelaparan. Seseorang bisa menjadi kaya, tambah kaya, sangat kaya hanya karena berkat Tuhan. Saudara, bukan soal kekayaannya. Karena kekayaan di dunia itu sementara. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan sanggup memberkati anak-anaknya lebih dari apa yang dipikirkan. Saya percaya ada sesuatu rema firman Tuhan yang bicara dalam hatimu dan dalam hatiku untuk bergerak maju, keep pressing on dalam keadaan seperti ini. Apapun yang terjadi 4 bulan ini, saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kita, Dia akan sanggup memberikan kita 100 kali lipat ganda. Dan betul-betul dari mulut kita akan berkata bahwa Allah telah membuat aku sangat kaya, diberkati, dan aku pulang membawa berkas-berkas sambil bersorak-sorai. Aku menuai sambil bersorak-sorai. Karena kekuatanmu, karena kepintaranmu, karena kehebatanmu, oh no way, kita semua terbatas. Karena imanmu, karena engkau percaya kau punya Allah yang bisa kau andalkan. Amin. Maju terus dalam Tuhan ya, 4 bulan ini untuk menyelesaikan 2020. Mari saudaraku, kita tutup pemuritan malam hari ini. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman. Kami mohon Tuhan, iman seperti Ishak, kepercayaan seperti Ishak, itu ada dalam hati kami. Kami tidak takut, tidak gentar pada penderitaan apapun, tantangan apapun, itu hal biasa, itu makanan sehari-hari di dalam dunia yang gelap ini. Tetapi yang kami tahu ada perbedaan antara hidup anak-anak Tuhan yang bersama-sama denganmu berjalan maju, keep pressing on, walaupun harus mencucurkan air mata, tetapi sambil menabur benih selalu ada berkat Tuhan yang sanggup memberikan kami lipat kali ganda hasil panen yang luar biasa. Oleh karena itu kuatkan setiap kami Tuhan, kuatkan setiap anak-anakmu di dalam perusahaan ini, di dalam Trikomsel Group, di dalam Globe, di dalam semua lini usaha, Kafein Group, Polaris, Megabest, semua lini usaha kami, semua pekerjaan yang kami lakukan, bisnis-bisnis yang baru, project-project yang baru, kami semua tim, terutama semua leaders dan terutama pemimpin, manager, leader, CEO, director yang semuanya ini adalah anak-anak Tuhan. Keep pressing on karena mereka percaya Tuhan yang memberkati apapun yang mereka buat, sehingga dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami mau beristirahat. Biarlah di dalam istirahat kami tidur dengan tenang, kesehatan kami dikembalikan, kesegaran kami dikembalikan. Besok pagi kami siap lagi menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dan kami excited mengalami 4 bulan terakhir di tahun 2020 ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan buat kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera, berkat dan anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pengajaran, hikmat, tuntunan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah mendapatkan berkat yang terbaik sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.